Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Suluh Mardika Alam M.Hum. Kami terdiri dari 3 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan tema Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum kami masuk lebih dalam ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Eniati, dengan NPM 23802051A001767. Selanjutnya, ada Indah Ramadhani dengan NPM 238051A001753. Dan yang terakhir, ada Gadis Septi Anggara dengan NPM 23802051A001750. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Semuanya dirumuskan di dalam satu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau 5 sila yang kemudian diberikan nama Pancasila. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar. Pancasila adalah dasar dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti demikian? Jawabannya, didasarkan pada sejarah panjang bangsa Indonesia ini berdiri, yaitu dimulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman penggalangan berbangsa dan bernegara oleh pemuda hingga zaman memproklamasikan kedaulatan bangsa dan negara oleh Founding Fathers. Nah, pada zaman kerajaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-14, sudah dituliskan kata Pancasila oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama dengan intisari seorang raja menjalankan 5 pantangan di dalam kepemimpinannya. Sementara dalam kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular, Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan. Pancasila pada zaman penjajahan. Nah, setelah kita belajar Pancasila pada zaman kerajaan, kita beralih pada Pancasila di zaman penjajahan, di mana Pancasila sendiri sudah mulai dikaburkan oleh penjajah dengan adanya teori divide et impera, pecah belah kemudian dikuasai, sehingga masing-masing suku, ras, dan agama yang berada di Nusantara mudah diadu domba oleh penjajah. Oleh karenanya, lahirlah organisasi Budi Utomo yang melahirkan kesadaran bersama para pemuda untuk menggalang persatuan bangsa, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, penetapan Pancasila sebagai dasar negara diputuskan pada Sidang Dokurisulum di Ingkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Dan pada zaman Orde Baru, Pancasila dikuatkan dengan cara penetaran P4, yang dimana P4 di sini adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Artinya, panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang terakhir, Pancasila pada dewasa ini merupakan pendidikan wajib di masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia, dengan tujuan rasa cinta dan rasa bangga seluruh pelajar terhadap bangsa dan negara Indonesia tetap terpatri dengan kuat dalam hati sanubari mereka masing-masing.